warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pesawaran Lampung dengan saya Ibu Luciana SPD dari SDN 11 Wairatai. Saya Rita Karmila dari UPTD SDN 6 Waikilau Kabupaten Pesawaran Lampung. Saya Rahmayanti dari UPTD SMP Negeri 23 Pesawaran. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Iya Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi rekan saya menelpon saya, takutnya dia ada masalah, jadi dia ingin curhat Bu. Oh, baik Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai processing yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu untuk pengembangan diri saya. Oh, baik Bu. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu mengenai rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu. Bagaimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sedang menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu, iya Bu. Iya Bu, kemudian akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ingin ajukan kepada Ibu sebelumnya melakukan coaching ini. Apa kira-kira Ibu berkenan? Berkenan. Baik. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengar yang aktif, dan bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Ibu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat ya Bu. Baik. Nah, kemudian bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Saya ingin memfasilitasi coach saya untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya Bu, dengan menggali potensi yang ada pada diri. Baik Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukannya ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Bila. Waalaikumsalam Bu Rahma. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kenapa kita ngajak ketemuan di sini? Iya nih Bu, jadi Mila tuh pengen curhat. Ganggu nggak Bu? Gimana? Apa nih yang pengen Mila ceritakan? Ya jadi Mila itu lagi pengen menceritakan tentang murid Mila di kelas nih Bu. Kan ada beberapa anak itu kalau belajar itu kurang fokus, terus itu juga kurang semangat kayak gitu. Jadi Mila ingin cerita tentang masalah Mila di kelas dengan murid-murid. Memangnya apa yang Mila inginkan dari proses kita percakapan kita nanti? Jadi yang pengen Mila dapatkan itu setelah kita ngobrol ini ya Mila pengen dapat pencerahan, solusi untuk mengatasi anak-anak Mila di kelas, solusi supaya mereka itu fokus dalam belajar dan bersemangat untuk belajar kayak gitu. Jadi Mila ingin dapat solusi bagaimana mengatasi anak-anak Mila. Oke baik. Jadi gini Mila, apa sih yang menurut Mila nih yang Mila pikirkan apa tanda gitu ya, atau Mila tuh ingin yang fokus yang seperti apa? Jadi Mila itu pengen nih anak-anak saat belajar di dalam kelas itu bersemangat, terus itu mengikuti pelajaran itu dengan aktif, ya mengikuti pelajaran sampai dengan selesai gitu. Jadi fokus di sini anak-anak bisa aktif ikut pembelajaran sampai akhir. Baiklah. Apa sebenarnya yang selama ini sudah Mila lakukan ya? Apa sih
yang sudah Mila lakukan gitu untuk mengatasi atau meningkatkan fokus anak? Mila itu udah pernah melakukan sama itu dengan pembelajaran yang berbeda maksudnya, tapi tidak setiap hari ya Bu. Kayak menggunakan proyektor di dalam kelas, terus juga mencari sumber video referensi dari internet seperti itu. Jadi Mila sudah melakukan membuat pembelajaran dengan proyektor, pembelajaran di luar kelas. Ya, menurut Mila nih, usaha-usaha Bu Mila ini apakah sudah maksimal? Kalau dibilang maksimal kayaknya sih belum ya Bu ya, belum maksimal. Kalau kita buat level nih ya, kita ukur, udah masuk level berapa nih usaha yang sudah Bu Mila lakukan? Kalau diukur dari level sih kayaknya masih level 5 Bu. Oh, level 5 ya. Iya. Bu Mila sendiri ingin mencapai level berapa? Yang bagus ya Bu, kalau Mila maunya sih kayak level 9 atau 8 lah minimal. Level 8, 9 atau ya. 9. Baik Bu Mila. Menurut Bu Mila nih ya, anak yang pembelajaran yang menyenangkan gitu, agar anak itu bisa fokus. Kira-kira pembelajaran yang selama ini sudah Bu Mila lakukan apa? Yang buat anakku ternyata ini loh pembelajaran yang sudah saya lakukan yang anak-anak senang. Oh, iya. Kayaknya sih belajar dengan ini ya Bu ya, apa namanya, di semester pembelajaran maksudnya kita kasih SPP kayak gitu ya Bu ya. Terus juga mungkin kita harus belajar di luar kelas ya Bu ya, supaya anak-anak itu nggak bosan belajar di dalam kelas terus. Jadi Bu Mila sudah melakukan strategi dengan pembelajaran pakai jadi Bu Mila ingin sampai ke level 8 ya. Nah Bu Mila, menurut Bu Mila nih berdasarkan pembelajaran yang sudah Bu Mila lakukan, anak-anak itu senang dengan pembelajaran yang seperti apa? Kalau sudah yang berdasarkan yang sudah Mila lakukan sih Bu ya, anak-anak itu sukanya dengan pembelajaran menggunakan proyektor. Mereka lebih bersemangat sih. Jadi anak-anak lebih semangat kalau Bu Mila menggunakan proyektor. Nah dari sini menurut Bu Mila apa yang usaha yang akan Bu Mila lakukan untuk bisa meningkatkan fokus anak? Kayaknya Mila harus lebih sering lagi ya Bu ya, belajar dengan menggunakan proyektor kayak gitu Bu, supaya anak itu lebih semangat, lebih fokus lagi dalam belajar. Oke, jadi Bu Mila akan meningkatkan lagi penggunaan proyektor. Ada lagi usaha yang akan Bu Mila lakukan? Apa ya Bu, kayaknya sih harus ini ya Bu ya, belajar di ruangan terbuka mungkin ya Bu ya, supaya nggak bosan belajar di dalam kelas terus. Terus juga mungkin Mila akan cari referensi video dari sumber internet, dari YouTube, mungkin seperti itu sih Bu. Bagus. Ada lagi mungkin selain strategi, tadi kan Bu Mila sudah akan meningkatkan penggunaan proyektor, Bu Mila juga akan melakukan pembelajaran di luar ruangan. Mungkin ada lagi yang akan Bu Mila lakukan? Apa ya Bu? Oh iya, mungkin Mila akan menggunakan ice breaking Bu di dalam sela-sela pembelajaran. Itu pernah Mila lakukan Bu ya. Saat di tengah-tengah belajar itu Mila menggunakan ice breaking, dan itu juga memicu semangat anak sih Bu. Bagus ya. Jadi boleh dicoba, seru ya. Seru. Nah sekarang nih, jadi Bu Mila akan melakukan kedepannya, rencananya Bu Mila akan melakukan apa rencana aksinya? Di antara usaha-usaha yang menurut Bu Mila udah ketemu nih, ini gitu. Apa yang akan Bu Mila lakukan untuk dalam waktu dekat ini? Kayaknya sih Mila akan lebih sering menggunakan ice breaking ya Bu, mengoptimalkan ice breaking di dalam sela-sela pembelajaran. Oh, jadi dari beberapa ide ini Bu Mila akan melakukan ice breaking ya. Oke, kapan tuh rencananya Bu Mila akan melakukan ice breaking? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Iya. Oke, Bu Mila akan melakukan ice breaking di minggu depan. Nah, menurut Bu Mila, siapa orang yang bisa membantu Bu Mila nih untuk bisa melakukan rencana aksi Bu Mila? Siapa ya Bu? Kayaknya sih Ibu Nana sih Bu yang bakalan bantu. Ibu Nana ya. Iya. Teman sejawat. Iya, beliau adalah rekan sejawat di sekolah Mila, dan sering Mila lihat kalau belajar di kelas itu menggunakan ice breaking yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi lebih seru gitu ya Bu. Jadi Bu Mila akan minta bantuan Ibu Nana ya. Mungkin ada lagi? Siapa lagi? Atau ada tidak yang Bu Mila bisa minta bantuan?
Mungkin teman-teman yang lain mungkin Bu Bisa ya. bisa. Jadi udah ada teman atau Bu Nana tadi ya yang akan membantu Bu Mila. Oke, Bu Mila, kayaknya ini waktunya sudah cukup ya. Nah, untuk sebelum kita akhiri nih Bu Mila, kayaknya nih apa nih yang Bu Mila dapatkan dari obrolan kita hari ini? Wah, yang Mila dapat dari obrolan kita ini banyak ya Bu ya. Mila udah dapat solusi untuk mengatasi anak-anak Mila yang di kelas yang kurang fokus dalam belajar, yaitu dengan menggunakan proyektor, terus strategi pembelajaran kan yang harus berbeda-beda, kayak belajar di ruangan kelas, nggak harus di dalam kelas terus juga mencari video referensi di internet atau YouTube. Terus juga tadi yang lebih seru kayaknya harus pakai S-Briefing. Semangat sekali nih kayaknya mau menerapkannya ya. Iya. Oke, saya tunggu ya nanti kabarnya ya, hubungi Atuti gimana perubahannya setelah Bu Mila melakukan splitting di sama anak-anak. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana tadi prosesnya? Apa Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah Bu, tadi sudah selesai. Ya. Terus apa lagi Bu? Alhamdulillah saya juga tadi sudah lega, saya bisa membantu teman saya untuk bisa menemukan solusinya. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Juga saya juga senang menerapkannya. Oke, kira-kira ini Bu ya, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi dari si coach saya nanti. Baik. Oh iya Bu, secara umum nih semuanya kan sudah berjalan dengan baik ya. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Terima kasih Bu atas bantuannya, atas pengamatannya tadi. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup ya Bu. Saya juga sudah tidak ada lagi. Saya kayaknya cukup sampai di sini diskusinya ya. Ya Bu, sama-sama Bu.